Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Alif Romlan, NIM H1D024031, mahasiswa Informatika Universitas Jenderal Sudirman. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas besar pemrograman Web 2, paket 1 yaitu SIGAP, Sistem Inventaris dan Aset Barang. Aplikasi ini dibangun menggunakan Laravel 13, Livewire 4, PHP 8.3, MySQL 8.0, dan Bootstrap 5. Sebelum masuk ke demo aplikasi web, saya akan menjelaskan beberapa file inti dari aplikasi SIGAP ini. Kalau dilihat dari struktur proyeknya, di folder app/livewire terdapat komponen-komponen utama dari aplikasi. Di sini ada barang index, kategori index, beranda untuk dashboard, grafik mutasi, lokasi, mutasi indeks. Dan di subfolder out di sini terdapat login.php dan register.php. Pertama kita lihat file routing utama di folder routes, pilih web.php. Di sini root public untuk /login dan /register dilindungi oleh middleware cache. Artinya kalau sudah login nantinya tidak bisa mengakses halaman ini. Terus untuk root/logout menggunakan method post untuk keamanan, dan semua root internal seperti beranda, kategori, lokasi, mutasi, grafik, barang, dan profil dibungkus dalam middleware out. Artinya pengguna harus login terlebih dahulu. Dan di sini terdapat juga root khusus untuk fitur QR code, export Excel, dan export PDF. Selanjutnya kita lihat migration tabel barang. Di sini di folder database, pilih migration, pilih create barang tables. Terlihat file yang dibuat seperti kode underscore barang yang bersifat unik. Artinya ini tidak boleh ada kode yang sama. Nama underscore barang, kategori underscore ID, dan lokasi underscore ID sebagai foreign key yang berelasi ke tabel kategoris, dan lokasi satuan stok dengan default 0. Dan foto yang nullable karena foto itu bersifat opsional. Terus ada juga on delete, restrict yang mencegah kategori atau lokasi dihapus jika masih ada barang yang menggunakannya. Buka folder app, pilih models, dan barang.php. Di bagian $fill label terlihat semua field yang boleh diisi secara massal. Yang paling penting adalah bagian relasi belongs to dalam kurung kategori .2.2 kelas. Artinya setiap barang dimiliki oleh satu kategori. Lalu ada belongs to dalam kurung lokasi .2.2 kelas, yang berarti setiap barang berada di satu lokasi. Dan yang terakhir ada hash money dalam kurung mutasi .2.2 kelas. Artinya satu barang bisa memiliki banyak riwayat mutasi. Relasi inilah yang membuat data antar tabel bisa saling terhubung melalui Eloquent. Berikutnya kita masuk ke folder Livewire, pilih beranda.php. Ini adalah implementasi Iceland komponen Livewire 4. Yang dimaksud Iceland itu adalah komponen yang bisa di-update sendiri secara independen tanpa reload halaman penuh. Di fungsi render terlihat query untuk mengambil total barang, total mutasi, total kategori, total lokasi,
dan query khusus where dalam kurung stok kurang dari sama dengan 5 untuk mendeteksi barang yang stoknya di bawah atas minimum. Jadi semua data ini dikirim ke view beranda untuk ditampilkan di dashboard secara real time. Selanjutnya masuk ke barang index.php. Ini adalah komponen Livewire terbesar dan terpenting di aplikasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, use with file uploads dan use with pagination. Dua trait Livewire ini untuk menangani upload file dan pagination. Kedua, properti $kata kunci dan $filter_kategori yang menggunakan wire.2 models. Live di view ini yang membuat pencarian dan filter berjalan secara real time tanpa tombol submit. Ketiga, ada fungsi update foto untuk validasi file saat dipilih. Keempat, ada fungsi simpan dan update untuk menangani upload foto dengan $dis anak panah foto anak panah store dalam kurung photos, public dan menyimpan path-nya ke database. Yang kelima, ada fungsi hapus yang juga menghapus file foto dari storage secara otomatis sehingga tidak ada penumpukan file yang tidak terpakai. Masuk ke folder app Livewire mutasi index.php. Ini adalah komponen untuk transaksi barang masuk dan keluar. Yang paling penting adalah fungsi simpan. Di sini terlihat logika update stok otomatis. Kalau tipe transaksi adalah masuk, stok barang ditambah menggunakan increment. Kalau tipe keluar, ada pengecekan dulu apakah stok mencukupi. Kalau tidak, muncul pesan error. Kalau cukup, stok dikurangi menggunakan decrement. Dan ada fungsi hapus untuk melakukan rollback stok secara otomatis. Jadi kalau mutasi masuk dihapus, maka stok dikurangi kembali. Kalau mutasi keluar dihapus, maka stok dikembalikan. Pilih folder resources, masuk view Livewire dan barang index blade.php. Di view halaman data barang, ada 3 hal penting. Yang pertama, bagian script, bagian search input dengan wire.2 model, .live sama dengan kata kunci. Ini yang membuat pencarian berjalan secara real time tanpa tombol submit. Yang kedua, bagian batch, status stok dengan x min data, x min bin, .2 class, dan x strip show dari alpen.js. Ini adalah implementasi direktif client side Livewire 4 yang membuat warna batch berubah secara dinamis di browser tanpa request ke server sama sekali. Ketiga, bagian modal dengan wire.2 ignore.self yang mencegah Livewire mereset modal saat terjadi re-render. Terakhir, buka folder database, seeders, pilih database seeder.php. Terlihat di sini db.2.2 statement dalam kurung set foreign key check sama dengan 0 untuk menonaktifkan sementara pengecekan foreign key saat proses run card table. Kemudian memanggil factory untuk generate data dummy yaitu 10 kategori, 10 lokasi, 50 barang, dan 100 riwayat mutasi. Ini agar aplikasi langsung bisa diuji tanpa perlu input manual. Ada juga pembuatan akun demo
dengan user.2.2 first or create menggunakan email admin@sigap.com. Itulah penjelasan file-file inti dari aplikasi Sigap. Sekarang kita masuk ke demo aplikasi secara langsung. Masuk pada demo aplikasi, saat akses aplikasi ini langsung diarahkan ke login karena middleware out aktif. Namun di sini juga jika ada belum registrasi bisa daftar. Di sini inputan untuk buat akun baru. Namun saya sudah membuat pengguna, langsung ke login dengan email admin sigap.com, masukkan password, centang. Ingat, saya kalau tidak dicentang maka akan ada peringatan. Dashboard menampilkan Iceland komponen. Ada total barang, riwayat mutasi, kategori, dan lokasi. Di bawah ada peringatan stock low yang otomatis untuk barang stok kurang dari sama dengan 5. Masuk ke data kategori. Di sini kita bisa tambah kategori baru, edit, dan hapus. Misal ditambah kategori tanaman. Pilih simpan kategori. Maka akan muncul tanaman. Jika ingin mengedit, pilih aksi di samping kanan. Pilih simpan perubahan, maka akan ada notifikasi kategori berhasil diperbarui. Jika ingin menghapus, bisa klik aksi hapus. Oke. Kita juga bisa mencari kategori di sini, misalkan kebersihan. Maka akan muncul nama kategorinya. Kita bisa reset. Selanjutnya ke pilihan data lokasi. Sama seperti kategori, CRUD lokasi menyimpan penyimpanannya berjalan via Liveware. Bisa cari ruang reset, tambah lokasi, halaman depan. Terdapat notifikasi lokasi berhasil ditambahkan. Dia juga bisa mengedit, misalkan halaman saja, ataupun menghapusnya. Masuk ke pilihan data barang. Di sini kita bisa ketik di kolom pencarian, nanti hasilnya langsung secara real time. Semisal di sini mencari kursi, akan menampilkan data barang dari kursi, mulai dari foto, kode barang, nama barang, kategori, lokasi, stok, dan aksi. Akan reset. Di sini di kategori kita juga bisa memilih mau pilih kategori apa. Misalkan kelistrikan, maka akan langsung muncul jawaban. Tampilan 10 baris. Ini juga bisa
pagination, ataupun langsung ke halaman terakhir atau pertama. Di aksi juga kita bisa mengedit mulai dari kode barang, nama barang, kategori, lokasi, stok, satuan barang, dan foto barang. Misal, sini saya akan menambahkan foto barang. Simpan perubahan. Bisa juga ada QR dan bisa dihapus. Kita bisa juga ekspor Excel dan PDF. Ini kita juga bisa menambah barang baru. Tekan barang tanaman monitor ruang kepala, stok ada 5, data, maka akan menambah. Page status stok, kalau hijau itu aman, kuning itu hampir habis, dan merah itu minimum. Lanjut ke transaksi barang. Klik catat transaksi. Kita bisa pilih barangnya apa, lalu juga bisa pilih barang keluar atau barang masuk, jumlahnya juga, tanggal, dan keterangan. Misal di sini AC, barang masuk 2, barang masuk jumlah 2, keterangan dari universitas. Simpan transaksi yang akan masuk. Tanggal 13 Juni 2026, AC masuk 2 unit dari universitas. Aksi berupa hapus. Ini bisa hapus. Kita juga bisa pilih tipe. Lanjut ke grafik mutasi. Sini adalah grafik line chart pergerakan barang masuk dan keluar per minggu selama 30 hari terakhir. Di pojok kanan atas itu ada avatar dari akun penggunanya. Kalau diklik itu ada 2 pilihan. Yang pertama ada pengaturan akun dan logout. Nanti jika pilih pengaturan akan masuk ke pengaturan akun. Mulai pengguna bisa mengedit, menambahkan atau mengubah. Lalu untuk logout, nantinya jika pengguna memilih logout, nanti akan diarahkan pada halaman login kembali. Demikian penjelasan dan demo aplikasi Sigap. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.